Ujar Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamis fatahlak. Jadilah engkau, ini ujar Nabi, aliman, orang yang alim. Amun kada jadi orang yang alim, jadilah muta'alliman, jadilah orang yang belajar, datang membawa kitab, mencatat. Amunnya kada jua, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Nah, datang kemudian mendengarkan, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Amunnya kada jua, au muhibban, paling tidak jadilah orang ini yang cinta kepada orang-orang yang berilmu. Jangan sampai engkau jadi ini golongan yang kelima, alim kada, muta'allim kada, mustami' mendengar kada, muhibban cinta jua kada, yang ada memusuhi. Nah, ini hati-hati, amun jadi orang golongan yang kelima, maka engkau ini akan binasa. Ada satu orang dalam satu riwayat diceritakan, ada satu orang hamba nanti di hari kiamat ini, ketika inya dihisab, amal kejahatannya ini lebih tinggi, ya, lebih berat ketimbang amal kebaikannya. Lalu si hamba ini digiring oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengutus seorang malaikat untuk menanyai si hamba ini tadi, apakah ketika hidup di dunia inya pernah menuntut ilmu. Nah, kalau inya pernah ketika hidup di dunia menuntut ilmu, maka dosa-dosanya ini akan diampuni dengan sebab ilmunya. Begitu ditanya, kada pernah sekalinya. Ditanya lagi oleh si malaikat, ketika hidup di dunia pernahkah engkau menghadiri majelis-majelisnya orang-orang alim? Bilanya pernah, akan diampuni dosa-dosanya ini dengan syafaatnya orang alim. Sekalinya kada pernah juga. Begitu ditanya, tidak pernah. Jawaban si hamba. Ditanya lagi oleh malaikat, ketika hidup di dunia, apakah engkau pernah duduk satu hidangan dengan orang alim? Begitu ditanya, sama, kada pernah juga. Menuntut ilmu kada pernah, hadir ke majelis orang alim kada pernah, lalu kemudian duduk satu hidangan dengan orang alim juga tidak pernah. Ditanya lagi oleh malaikat, siapa namamu? Siapa tahu namanya ini sama dengan nama atau dengan nasabnya orang yang alim. Begitu ditanya, sama, namanya juga tidak sama dengan namanya orang-orang alim. Nah, luar biasa ini. Menuntut ilmu kada, hadir ke majelis orang alim kada, duduk satu hidangan dengan orang alim kada pernah, namanya juga tidak sama dengan nama orang alim. Tapi si hamba ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si hamba ini kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat ini bingung apa sebabnya. Bertanyalah malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya jadi diampuni karena si hamba ini ketika hidup di dunia inya cinta kepada satu orang nang inya cintai cinta kepada orang alim. Lihatlah, inya ketika hidup di dunia cinta kepada satu orang laki-laki yang dicintainya cinta kepada ulama, diampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan orang yang cinta kepada ulama? Lalu bagaimana dengan orang yang muta'allim, inya belajar ilmu? Lalu bagaimana dengan orang yang mustami', orang yang mendengarkan ilmu? Lalu bagaimana ini dengan orang alim, ini yang berilmu? Kalau yang cinta kepada ulama saja, ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi luangkan ya, walaupun kita ini sibuk dengan urusan dunia, jangan sampai kesibukan kita menjadikan kita ini tidak mengerti dengan perkara-perkara ini yang wajib untuk kita ketahui. Nah, luangkan waktu kita ini untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, paling lama 1 jam lah, paling lama satu jam. Kalau kita bisa bersabar dalam urusan dunia, siang dan malam kita sabar, ya, harus memeras keringat keluar dari rumah lebih daripada 1 jam, berjam-jam, bahkan mungkin siang dan malam hampir 24 jam. Nah, inya banting tulang sanggup bersabar ini untuk mencari urusan dunia, bagaimana inya kada kawa bersabar? Nah, sedangkan inya tidak mengetahui
perkara agamanya yang wajib untuk inya ketahui. Bagaimana inya kada bersabar? Paling pengajian ini cuma satu jam. Nah, harusnya inya mampu untuk bersabar, harus lebih mampu untuk bersabar.